warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Perkenalkan, nama saya Diayu Rohmawati dan teman-teman saya Diska Winda Putri, Novita Sari, dan juga Faradina Lailatul Hidayah. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan helminthologi gangguan nepatoda cestoda. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok terstruktur mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Rizka SD Safriana MKes. Apa sih helminthologi itu? Helminthologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit berupa cacing. Penyakit karena cacing banyak tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis. Klasifikasi cacing berdasarkan taksonomi, parasit dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Nemathelminthes atau cacing giring, yang nema sendiri berarti benang. Stadium dewasa cacing yang termasuk Nemathelminthes berbentuk bulat, memanjang atau giring silindris, dan pada potongan transversal tampak rongga badan yang berisi organ. Cacing ini mempunyai alat kelamin yang terpisah. Dalam parasitologi kedokteran, nematoda dibagi menjadi dua, yaitu nematoda usus yang hidup di rongga usus dan nematoda jaringan yang hidup di jaringan berbagai organ tubuh. Yang kedua yakni Platyhelminthes atau cacing pipih. Cacing dewasa yang termasuk Platyhelminthes mempunyai badan pipih, tidak berongga dan bersifat hermaprodit. Platyhelminthes dibagi menjadi dua, yaitu kelas tematoda atau cacing daun dan kelas cestoda atau cacing pita. Cacing tematoda berbentuk daun, tidak bersegmen, sedangkan cacing cestoda berbentuk pita dan bersegmen. Gangguan nematoda. Besar dan panjang cacing nematoda beragam, mulai dari beberapa milimeter sampai yang lebih dari 1 meter. Cacing ini mempunyai kepala, ekor, dinding, dan rongga badan, serta alat-alat lain yang agak lengkap. Biasanya sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi terpisah atau uniseksual. Pada umumnya cacing bertelur, tapi ada juga yang vivipar dan yang berkembang biak secara partenogenesis. Gangguan nematoda ada 4, yakni nematoda usus atau nematoda intestinal, nematoda jaringan atau darah, dermatoda atau cacing daun, dan cestoda atau cacing pita. Dan yang selanjutnya yakni pengertian cestoda. Cestoda merupakan kelas cacing parasit yang mempunyai badan berbentuk pipi dorsen ventral. Segmen-segmen, tidak mempunyai rongga badan, mempunyai skolek, leher, dan proklotin. Tiap-tiap proklotin dewasa mempunyai susunan alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Keadaan ini disebut hermafrodit. Infeksi terjadi dengan menelan larva, berbentuk infektif atau menelan telur. B. Morfologi cacing dewasa terdiri atas A. Scolex, yaitu kepala yang merupakan alat untuk melekat, dilengkapi dengan batil isap atau dengan lekuk isap. B. Leher, yaitu tempat pertumbuhan badan. C. Strobila, yaitu badan yang terdiri atas segmen-segmen yang disebut progloid. Tiap proglotid dewasa mempunyai susunan alat kelamin jantan dan betina yang lengkap. Keadaan ini disebut hermaprodit. Jenis-jenis cacing cestoda. 1. Pipae laboratoriumlatum. A. Morfologi. Pipae laboratoriumlatum atau cacing pita ikan merupakan cacing pita terluas dan terpanjang, berwarna abu-abu kekuningan. Bagian tengah berwarna gelap karena adanya uterus yang penuh dengan telur. Pipae laboratoriumlatum memiliki bentuk tubuh memanjang seperti pita yang terdiri dari segmen-segmen yang disebut
proglotit. Bagian kepala disebut scolex yang kecil dengan bentuk seperti sendok dengan ukuran 2-3 kali 1 mm. Di belakang scolex terdapat leher chambers atau siklus hidup. Telur jatuh ke dalam air menjadi choradium atau larva, kemudian dimakan oleh celofis atau diaptomus untuk bisa melanjutkan siklus hidupnya. Celofis larva tumbuh menjadi larva procercoid. Bila celofis yang mengandung larva procercoid dimakan oleh ikan tertentu atau intermedian host kedua, maka larva cacing akan berkembang menjadi plerocercoid. Plerocercoid ini akan berada di dalam daging ikan. Bila daging ikan mentah yang mengandung plerocercoid atau dimasak tidak sempurna dimakan manusia, maka akan terjadi penularan. Manusia terinfeksi dengan memakan ikan mentah. Di dalam usus manusia, plerocercoid akan berkembang menjadi cacing dewasa. Gambaran klinis. Gejala dari infeksi cacing ini biasanya astomatis, tetapi kadang-kadang menyebabkan kram berat, nyeri perut, muntah, kelemahan, dan penurunan berat badan. Anemia hipokrom mikrosister atau perniosa juga dapat terjadi karena gangguan penyerapan vitamin B12 di jejenum. D. Pencegahan melalui pelarangan pembuangan limbah yang tidak diobati ke dalam air tawar atau danau. Perlindungan pribadi dengan memasak segala jenis ikan air tawar. 2. Taenia solium. A. Morfologi. Taenia solium atau cacing pita babi dewasa memiliki panjang 2-4 meter, dapat mencapai hingga 8 meter, dan menempel pada scolex-nya. Sedangkan cisticercusnya terdapat di jaringan otot atau jaringan subkutan. Tubuh cacing ini terdiri atas 3 bagian, yaitu scolex, leher, dan strobila. Scolex merupakan organ tubuh cestoda yang berfungsi untuk melekat pada dinding usus. Scolex merupakan anggota tubuh yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies dalam genus Taenia. Siklus hidup. Telur yang jatuh di tanah bila termakan oleh manusia atau babi sampai di intestinum akan menetas, kemudian menembus dinding intestinum, masuk ke dalam aliran limfa atau aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Sebagian besar akan masuk ke dalam otot, lidah, leher, batang otak, mata, dan sistem saraf atau ke dalam jaringan subkutan. Dalam waktu 60-70 hari akan berkembang menjadi cisticercus yang menetap di dalam otot atau jaringan subkutan. Bila manusia makan daging babi yang mengandung cisticerci tidak dimasak dengan benar, maka cisticerci ini di dalam intestinum akan menetas menjadi larva dan dalam waktu 5-12 minggu tumbuh menjadi cacing dewasa yang menetap di dalam intestinum. C. Gambaran klinik. Orang yang terinfeksi mungkin mengeluh sakit epigastrium, nafsu makan bertambah, lemas, dan berat badan berkurang. Bila cisticerci berada di jaringan otak, sumsum tulang belakang, mata, atau otot jantung, akibatnya menjadi serius bahkan bisa mematikan. D. Pencegahan. Pencegahan Taenia solium yaitu dengan pengobatan pada orang yang terinfeksi, memasak dan mengolah daging babi tepat dan pembuangan kotoran manusia yang tepat, baik kebersihan atau sanitasi. Pengobatan dengan pemberian niklosamida sebanyak 2 gram per oral. Selanjutnya yaitu nomor 3, Taenia saginata. A. Morfologi. Taenia saginata atau cacing pita sapi berwarna putih tembus cahaya cacing dewasa. B. Siklus hidup. Telur cacing yang keluar bersama feses klien bila jatuh di tanah dan termakan oleh sapi atau kerbau, di dalam intestinum sapi akan menetas menjadi larva. Larva ini akan menembus dinding usus, masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh sapi.
Bila sampai ke jaringan otot, akan menetap dan berkembang menjadi calon kepala yang terlindung dalam kista. Manusia yang bersifat sebagai host definitif akan tertular Taenia saginata bila memakan kista atau Cistercius, daging sapi mentah atau daging sapi yang belum masak betul. Di dalam usus dinding Cistercius akan pecah dan calon kepala berkembang menjadi cacing dewasa dengan cara tumbuh secara bertahap. Dalam waktu 12 minggu sudah dapat menghasilkan telur lagi. C. Gambaran klinik. Orang yang terinfeksi mungkin mengeluh sakit epigastrium, nafsu makan bertambah, lemas, dan berat badan berkurang. Kadang-kadang disertai vertigo, nausea, muntah, sakit kepala, diare, dan dapat menyebabkan obstruksi ileus. Do. Pengendalian dan pencegahan. Penata laksanaan dengan pemberian niklosamida 4 tablet dikunyah dalam dosis tunggal. Mebendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Pencegahan dilakukan dengan memasak menyeluruh daging di atas suhu 57 derajat Celcius dan pembuangan feses manusia yang tepat. Feses diperiksa kembali setelah 3 dan 6 bulan untuk memastikan bahwa infeksi telah terobati. 4. Echinococcus granulosus. A. Morfologi. Echinococcus granulosus adalah cestoda yang paling kecil, panjangnya hanya 1,5 sampai 6 mm. Cacing ini terdiri atas scolex, 1 proklautid muda, 1 proklautid tua, dan 1 proklautid gravida. Sebagai host definitifnya adalah anjing, sedangkan manusia sebagai host intermediatnya. B. Siklus hidup. Manusia tertulari cacing ini karena makan makanan atau minuman yang terkontaminasi telur Echinococcus granulosus yang berasal dari feses anjing yang sakit. Dalam duodenum telur akan menetas menjadi larva. Gambaran klinik. Pada awalnya kista hidatit ini tidak menimbulkan gejala, akan tetapi dengan semakin besarnya kista dapat menyebabkan batuk dengan hemoptysis. Pada penyakit paru-paru, hidatiasis, hepatomegali dengan sakit perut dan ketidaknyamanan. Tekanan dari perluasan kista, pecahnya kista berakibat reaksi alergi yang parah, anafilaksis. D. Pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan secara umum. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan baik dalam segi materi ataupun perkataan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.